Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Eka Safitri. Kami dari PT Arasyid Trio Konsulindo. Di sini kami akan memberikan sedikit pengetahuan mengenai pentingnya memisahkan keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Usaha yang Anda jalankan tentu berbeda dengan hidup Anda sendiri. Dengan demikian, memisahkan keuangan usaha dan keuangan pribadi adalah satu hal yang perlu dilakukan. Hal ini dapat membawa banyak manfaat dan memudahkan dalam mengatur keuangan. Memisahkan keuangan pribadi dan bisnis adalah langkah krusial yang harus dilakukan oleh setiap pebisnis. Apa sih pentingnya memisahkan keuangan pribadi dan bisnis? Adanya pemisahan keuangan pribadi dan bisnis mencerminkan tingkat profesionalisme dalam manajemen keuangan. Dengan membedakan kedua jenis keuangan ini, Anda dapat menghindari campur tangan antara transaksi bisnis dan pengeluaran pribadi, terutama ketika menyangkut pembayaran pajak atau pelaporan keuangan kepada otoritas perpajakan. Selain itu, hal tersebut melindungi aset pribadi Anda jika terjadi masalah dalam bisnis Anda. Lalu, apa tujuannya memisahkan keuangan pribadi dan bisnis? Tujuan keuangan bisnis adalah mendapatkan keuntungan. Profit yang didapat pun digunakan untuk mengembangkan perusahaan agar keuntungan yang diraih semakin besar. Pemisahan keuangan ini meningkatkan efisiensi dalam manajemen finansial secara menyeluruh. Dengan mengetahui secara pasti berapa banyak uang yang digunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan berapa banyak yang digunakan untuk operasional bisnis, Anda dapat membuat perkiraan anggaran dengan lebih akurat di masa mendatang. Hal ini membantu menjaga stabilitas finansial dan memberikan pemahaman mendalam tentang arus kas serta profitabilitas usaha Anda. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, pemisahan keuangan sebagai langkah perlindungan diri yang bijaksana. Dalam situasi darurat, bisnis atau bahkan kebangkrutan, sudah ada pemisahan yang jelas antara aset pribadi dan aset bisnis akan melindungi Anda dan harta benda Anda pribadi seperti rumah atau kendaraan dari risiko kebangkrutan. Lalu, bagaimana cara memisahkan keuangan pribadi dan bisnis? Yang pertama, Anda bisa melakukan pemisahan rekening pribadi dan usaha. Caranya adalah buat dua rekening dengan bank yang berbeda dan tujuan yang berbeda. Misalkan rekening A atau bank A itu digunakan untuk pribadi. Kemudian yang rekening B atau bank B itu digunakan untuk kegiatan operasional usaha. Kemudian yang kedua, jangan menggunakan uang usaha untuk keperluan pribadi. Lalu selanjutnya, rutin mengecek histori transaksi atau mutasi keuangan. Hal ini dilakukan agar Anda bisa memastikan bahwa semua transaksi itu benar-benar karena kegiatan operasional usaha Anda. Kemudian yang kedua adalah buatlah perencanaan usaha secara rutin. Perencanaan berdasarkan kurun waktu dari harian, mingguan, hingga bulanan. Perencanaan ini dilakukan agar usaha Anda itu dapat tersusun secara sistematis sehingga untuk melakukan anggaran biaya sudah otomatis sesuai dengan perencanaan di awal. Kemudian yang ketiga adalah mencatat transaksi. Biasakan setiap adanya transaksi keuangan yang dilakukan pencatatan. Hal tersebut meminimalisir terjadinya kebocoran arus kas. Selanjutnya yang keempat adalah menyusun laporan keuangan usaha. Nah, hal ini sangat penting ketika Anda mempunyai usaha, Anda harus membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang biasanya dilakukan oleh seorang pebisnis yaitu adalah menyediakan 4 jenis. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Laporan laba rugi ini berisi tentang pendapatan dan beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian laporan arus kas ini berisi tentang dari mana sumber-sumber dana yang digunakan.
pendapatan dan pengeluarannya sumbernya dari mana saja. Kemudian laporan perubahan modal itu berasal dari modal awal ditambahkan dengan laba, kemudian akan menghasilkan modal akhir. Lalu yang terakhir adalah laporan neraca. Laporan neraca itu berisi tentang aktiva perusahaan, hutang perusahaan, dan kewajiban perusahaan. Selanjutnya nomor 5 adalah siapkan dana darurat. Tips mengatur keuangan usaha yang tidak kalah penting adalah menyiapkan dana darurat. Perkembangan usaha di masa mendatang tidak ada yang dapat diprediksi. Banyak kemungkinan buruk yang dapat terjadi, misalnya bencana alam. Kemudian, persiapkan dana darurat sejak awal, bahkan sebelum usaha dimulai. Pastikan dana yang disiapkan minimal 3 kali lipat dari pengeluaran bulanan usaha. Dengan demikian, kerugian usaha sedapat mungkin bisa diminimalisir. Yang terakhir adalah cermat dalam mengalokasikan dana. Alokasi dana pribadi dan dana perusahaan tentu berbeda. Dalam mengatur dana pribadi, Anda bisa membagi anggaran untuk makan, menabung, kebutuhan rumah, dan lain-lain. Jika mengatur keuangan usaha, dana pada umumnya dialokasikan untuk biaya operasional perusahaan atau modal usaha, dana darurat, dan sebagainya. Yang terakhir adalah mulai berinvestasi. Cobalah melakukan investasi untuk menjaga kondisi keuangan dan meningkatkan keuntungan seiring waktu. Hal ini memberikan kestabilan finansial untuk mewujudkan kehidupan ideal di masa depan. Sekian sedikit penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga menambah wawasan Anda sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.